Waalaikumsalam. Kenapa, Blotong? Maisa, Ada apa, Blotong? Sedih ditinggalin Ayu. ngaco kamu ah. Kalau aku katakan, pasti kamu tidak percaya. Tadi, sewaktu aku mencium tangan Kiai Jamas, aku tidak mencium harumnya cempaka. Padahal Kiai Jamas itu kan suka memakai minyak itu. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa kecurigaan Blotong terhadap Kiai Jamas yang membawa Ayulan Dari akhirnya terbukti kalau Kiai Jamas itu bukanlah Kiai Jamas yang asli, namun ada orang lain yang sengaja menyamar sebagai sang Kiai. Hal itu mereka ketahui setelah berada di kediaman Kiai Jamas, di mana sang Kiai pun menyatakan bahwa ia tidak pernah keluar rumah dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan Maisa dan Blotong bertemu dengan Kiai kemarin di perbatasan desa Pringsewu. Kini sudah jelas bahwa Ayulan Dari telah menjadi korban penculikan dan kemungkinan diculik oleh Mak Lampir yang sengaja menyamar sebagai Kiai Jamas. Kini kita menuju pada Ayulan Dari yang di saat itu sedang bersama dengan Kiai Jamas gurunya. Lalu mendadak sang Kiai menghentikan perjalanan mereka dan mengajak Ayu untuk melewati jalan yang lain. Padahal jalan gadis itu sudah benar menuju ke arah rumah Temenggung Martoloyo, ayahandanya. Tadinya memang aku mau ke Tegal untuk mencarimu. Tapi sekarang, kau akan kubawa ke tempatku. Sekarang kau tidak bisa lari lagi, anak manis. Dasar nenek. Ya, ternyata tipu daya Mak Lampir berhasil mengelabui Ayulan Dari, Maisa dan Blotong. Kini gadis tersebut pun bertarung sengit melawan nenek setan tersebut. Sebab mau tidak mau, ia harus melawan jika tidak ingin ditangkap oleh nenek setan itu. Sebenarnya, Mak Lampir sulit untuk bisa mengalahkan Ayulan Dari. Namun jika nenek setan tersebut telah menggunakan kelicikannya, maka gadis itu bisa celaka. Kini setelah melempar bom asap kepada Mak Lampir, Ayu pun segera bergerak cepat melarikan diri dari tempat tersebut. Si Lampir pun tampak sibuk menyibak asap yang menyelimuti dirinya. Dan setelah itu, ia sudah tidak melihat lagi keberadaan Ayulan Dari sebagai buruannya. Sedangkan Ayulan Dari sendiri tampak berlari cepat menuju ke arah timur. Namun mendadak saja Mak Lampir pun muncul di hadapannya, sehingga kemudian kembali terjadi pertarungan di antara mereka. Jangan ikut campur urusanku. Nenek jelek, kau benar-benar keterlaluan. Sudah tua bangka, masih mempermainkan gadis ingusan. Apa kau tidak malu? Dasar pengemis.
Pada tempat yang tidak jauh dari pertempuran itu, tampak Dewa Petir, Grandong, dan Setan Utara 3 yang sedang mencari Ayulan Dari. Namun mereka tampak putus asa, sebab sampai saat ini mereka masih saja belum menemukannya, bahkan menemukan bayangannya saja pun tidak. Mendadak saja, Grandong pun mendengar adanya suara pertempuran pada tempat yang tidak jauh dari keberadaan mereka di saat itu. Makhluk jelek tersebut pun kemudian segera pergi menuju ke tempat asal suara pertarungan. Sementara itu, pertempuran mak lampir dan pengemis tangan 1000 pun menjadi semakin seru. Rasakan ini, nenek jelek. Nenek! Grandong yang baru saja datang pun langsung menanyakan keadaan neneknya. Lalu si lampir pun justru marah-marah. Ia pun langsung menyuruh cucunya itu untuk menyerang pengemis tangan 1000 dan membunuhnya. Melihat semua itu, pengemis tangan 1000 pun tampak santai saja. Ia pun justru menyuruh semuanya untuk maju secara bebarengan guna mengeroyoknya. Kenapa kalian ini diam saja? Bunuh pengemis bau itu. Ayo cepat. Ya, pukulan Dewa Petir, Grandong, dan Setan Utara tepat menghantam telak tubuh pengemis tangan 1000. Mak lampir tampak tertawa-tawa puas melihat semua itu. Ia pun mengatakan bahwa sesakti apapun pengemis tangan 1000, namun ia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Dasar lampir jelek, padahal pengemis tangan 1000 hanya mules sebentar saja setelah terkena 3 pukulan sakti sekaligus. Kini ia pun bangkit kembali dan bersiap membalas para pengeroyoknya itu. Pengemis tangan 1000 tampak marah-marah karena mak lampir telah kabur dengan membawa Ayulan Dari ketika dirinya sibuk menyerang ketiga lawannya tadi. Ia pun kini mengumpat kesal atas kelicikan mak lampir terhadap dirinya, yang bahkan ia tidak tahu kalau Ayulan Dari sudah tidak berada di tempatnya. Di tengah kekesalannya itu, mendadak Ki Widura dikejutkan oleh sebuah suara seseorang yang memanggil dirinya. Hei, pengemis tua! Pengemis tangan 1000 tampak mengamati orang yang baru datang itu dengan saksama, sebab ia merasa antara iya dan tidak bahwa orang itu adalah sahabat lamanya.
Namun setelah melihat dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, Ki Widura pun yakin kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah Raditya, si pendekar naga angkasa yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Kau Raditya bukan? Ternyata kau masih mengenaliku, pengemis tua. Terhadap sahabat lama, bagaimana aku bisa lupa? Kau masih saja suka pada mainan anak-anak. Hanya untuk memastikan, apakah kau benar sahabatku Raditya atau bukan? Tadi aku lihat kau seperti kehilangan sesuatu. Ya, aku kehilangan buruanku. Siapa buruanmu? Mak Lampir. Oh, Malampir. Iya, dia menculik Raden Ayu Wulandari, murid Kiai Jamas. Aku juga pernah bertempur dengan nenek tua itu. Waktu dia juga menculik seorang gadis. Di mana? Di dekat hutan Saptarengga. Ki Panut atau Raditya alias pendekar naga angkasa itu pun menceritakan bahwa ia pernah juga bertempur melawan si setan tua alias Mak Lampir di hutan Saptarengga. Ketika itu, nenek jelek itu sedang berusaha menangkap Ayu Wulandari bersama dengan Seraba Buta alias siluman buaya. Melihat semua itu, Ki Panut pun langsung turun tangan berusaha menyelamatkan Ayu Wulandari. Namun mau tidak mau, ia harus berhadapan dahulu dengan Mak Lampir dan juga siluman buaya tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Mak Lampir dan Seraba Buta pun secara bergantian menyerang Ki Panut. Hingga kemudian Seraba Buta berhasil membawa kabur Ayu Wulandari. Namun pada akhirnya bisa kembali direbut oleh Maesa. Setelah menyelesaikan ceritanya, Raditya pun mempertanyakan mengapa Mak Lampir menculik anak-anak gadis. Ki Widura pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahui. Namun mungkin gadis itu akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan ilmu kesaktian si Lampir. Aku juga tidak tahu. Mungkin akan dijadikan pengikutnya atau dijadikan tumbal untuk menambah ilmu kesaktiannya. Raditya, hampir 30 tahun kita tidak bertemu. Kau dan istrimu menghilang begitu saja dari dunia pendekar. Sudahlah. Hanya sebuah luka lama. Aku tidak ingin mengenangnya. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku tahu. Apa kau dan Rengganis punya murid lain selain Tirta? Tidak ada. Si Tirta itu murid kami satu-satunya. Kalau begitu, sudah jelas. Jelas? Maksudmu jelas apanya? Aku mengenal seorang pemuda yang menjadi menantunya si Gundala Seta. Dan dia membawa pedang naga angkasa. Tidak salah lagi. Dia pasti si Tirta. Tunggu dulu. Nama anak itu bukan Tirta, tapi Jaka Lelana. Dan katanya, pedang naga angkasa itu pemberian dari gurunya, Ki Panut dan Nyi Panut. Benar, tidak salah lagi, benar. Dia pasti muridku si Tirta. Di mana kau bertemu dengan dia dan kapan? Berarti Ki Panut itu kamu kan? Aku bertemu muridmu kira-kira setengah bulan yang lalu di perbatasan Kadipaten Kudus. Alhamdulillah Gusti Allah. Gundala Seta berbesan dengan naga angkasa. Cocok sekali. Terima kasih atas petunjukmu, sobat. Ini untukmu. Mau kemana? Aku mau mencari muridku. Selamat tinggal. Ya, ternyata Raditya juga sedang mencari muridnya. Ia pun kini meninggalkan pengemis tangan 1000 sendirian. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang memasuki alam jin. Nenek setan itu pun tampaknya akan menyembunyikan Ayu Wulandari di alam siluman
agar tidak bisa diketahui oleh manusia. Ia pun kini berjalan menuju ke arah timur. Lalu setelah berjalan cukup jauh, ia pun memasuki sebuah kerajaan siluman milik Ratu Ipri, yang kalau tidak salah adalah siluman babi ataupun siluman serigala. Setelah masuk ke dalam pusara angin tersebut, kini Mak Lampir pun akhirnya sampai pada sebuah istana yang besar, tepat di pintu gerbangnya. Ia pun kemudian berjalan menuju ke bangunan utama istana tersebut. Namun mendadak saja jalannya dihentikan oleh prajurit-prajurit penjaga. Hei, mau kemana kalian? Aku mau bertemu dengan ratu kalian. Ini istana Dewi Ipri, makhluk asing dilarang masuk. Lebih baik kalian kembali ke dunia kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Kalian mau membunuhku? Apa kalian mampu? Akan kubuktikan. Ampun Gusti Ratu, di luar ada yang mengamuk. Apa? Dewi Ipri tampak sangat marah mendengar laporan dari anak buahnya. Sementara itu, Mak Lampir masih sibuk menghadapi dua penyerangnya yang kelihatan sangat ganas tersebut. Kini kepala pasukan yang baru saja menghadap ratunya itu pun keluar dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Setelah dua prajurit yang menghadapi Mak Lampir itu tumbang semuanya, ia pun kemudian segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang nenek jelek tersebut. Akan tetapi, si Lampir langsung menumbangkan mereka semua dengan ilmu kesaktiannya. Dalam 2 gebrak saja, seluruh pasukan Dewi Ipri itu pun dapat ditumbangkan, sehingga membuat kepala pasukan tersebut pun segera turun tangan. Kini ia pun bertarung sengit melawan nenek peot muka codot tersebut. Namun ilmu wanita itu masih kalah jauh dengan Mak Lampir, sehingga dalam beberapa jurus saja ia sudah dapat ditumbangkan. Walaupun sebenarnya wanita itu masih belum kalah sepenuhnya. Selanjutnya, Dewi Ipri pun memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang dan mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam istananya. Si Lampir pun kemudian mengambil ayulan dari dan membawanya masuk. Selamat bertemu Dewi Ipri. Anak buahmu yang memulai, aku hanya melayani. Aku datang membawa perawan untang anting. Kembali kalian ke tempat masing-masing. Baik. Silahkan duduk, Mak Lampir. Terima kasih. Mak Lampir, aku lihat gadis ini seperti kehilangan semangat hidupnya. Betul, karena dia dalam pengaruh sihirku. Tapi kalau dia sadar, dia galak sekali. Lalu, untuk apa kau membawa dia kemari? Aku ingin menitipkan gadis ini di sini. Karena aku yakin, tempat ini tempat yang paling aman untuk menyembunyikan dia dari kejaran musuh-musuhku. Bagaimana? Apa kau mau membantuku? Kalau aku bersedia membantumu, lalu apa untungnya bagiku? Tentu saja kau beruntung. Kalau nanti aku sudah mendapatkan anak bajang lanang, kita akan mengadakan upacara puja saji, dan kita akan bisa membuka tirai alam manusia dan alam lelembut. Dan kita akan berkuasa atas manusia dan makhluk lelembut.
Mendengar tawaran Mak Lampir yang menurutnya sangat menarik itu, Dewi Ipri pun tampak tertawa senang, pertanda ia setuju. Ia membayangkan kalau dirinya menjadi seorang ratu yang menguasai alam siluman dan alam manusia. Namun ia tidak membayangkan kalau tawaran Mak Lampir itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Ia lupa kalau Mak Lampir adalah ratu ilmu hitam yang sangat licik dan tamak. Kini kita menuju pada rumah Kiai Jamas, di mana pada saat itu Kala Gondang pun mengatakan bahwa dirinya teringat akan peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika Mak Lampir dan Grandong menyamar sebagai Maisa lalu menculik Ayu Wulandari, sehingga membuat Maisa dan Blotong menjadi sengsara karena masuk penjara. Dan Ayu Wulandari pernah diculik Mak Lampir dan Grandong. Dia berganti rupa menjadi anak Mas Mahesa dan Blotong. Aduh Biung, benar Kiai. Gara-gara si nenek lampir itu, aduh, aku dan Mahesa dijebloskan ke dalam penjara. Apa kamu sudah lupa Mahesa? Bagaimana aku bisa lupa? Menurut pendapatmu, apakah hilangnya Nak Ayu Wulandari yang sekarang ini ada hubungannya dengan penculikan yang dulu? Saya kira begitu Kiai. Sebab pada waktu itu si Lampir dan anak buahnya pernah menculik Raden Ayu Wulandari, Kiai. Astagfirullah, aku baru ingat. Jadi menurut pendapat saya, si Lampirlah penculiknya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau begitu, kenapa kita diam saja? Ayo kita serang-sarang Mak Lampir sekarang juga. Blotong, sopan sedikit. Memang aku salah? Tidak kan Kiai? Kamu memang tidak salah, Blotong. Memang kita harus menyelamatkan dan menolong Den Ayu Wulandari. Panglima Kumbang pun menjelaskan kepada Blotong bahwa yang akan mereka hadapi adalah Mak Lampir yang bukan hanya sakti, namun sangat licik. Kiai Ageng Sebayu pun kemudian menambahkan bahwa untuk menghadapi Mak Lampir, mereka perlu perhitungan yang matang. Jangan sampai terburu-buru yang akan membuat buruan mereka bisa-bisa menghilang alias tanpa hasil. Kiai Jamas pun membenarkannya. Tapi jangan berlama-lama. Aku khawatir Den Ayu Wulandari keburu dikorbankan. Si Lampir belum bisa mengadakan upacara puja saji sebelum dia berhasil menangkap si Tirta. Di malam itu, tampak Raja Siluman Kelelawar yang bernama Ragat Pati sedang terbang menuju ke istana Dewi Ipri. Tampaknya ia sudah mendengar kabar kalau Mak Lampir telah menyembunyikan Ayu Wulandari di istana tersebut. Kepala pasukan Dewi Ipri yang bernama Ambarwati pun kemudian melaporkan kepada ratunya bahwa Ragat Pati meminta izin untuk menghadap. Dewi Ipri pun tampak senang mendapatkan laporan dari muridnya itu, sebab sepertinya ia sudah mengenal siapa itu Ragat Pati, dan sepertinya pernah terjadi hubungan spesial di antara mereka. Lalu kemudian ia pun menyuruh Ambarwati untuk mempersilahkan tamunya tersebut guna segera masuk. Tak lama kemudian Ragat Pati pun segera menghadap, dan semua orang yang ada di dalam istana itu pun tampak keluar. Kakang Ragat Pati, angin apa yang membawamu kemari? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu padamu. Selain ingin bertemu, kau pasti punya maksud lain. Kau benar-benar waskita, Dinda Dewi. Aku mendengar kabar Mak Lampir berhasil menangkap gadis ontang-anting dan dititipkan kepadamu. Apa benar? Sudah berapa lama aku ditahan di sini? Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ini benar-benar tempat siluman. Aku tidak bisa keluar dari sini. Sepertinya aku kehilangan kekuatan dan tenaga dalam yang kumiliki. Benar-benar celaka. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau aku diculik Mak Lampir. Ya, Kakang Mahesa pasti menyangka aku ikut dengan guru menemui Kanjeng Romo.
yang salah. Kalau saja aku tidak mengatakan pada Kakang Mahesa, aku ingin bertemu guru, pasti aku tidak akan tertipu. Mau apa kalian kemari? Ada yang ingin melihatmu? Jangan mendekat. Kenapa? Aku sudah berjanji pada Mak Lampir untuk menjaga gadis itu dengan nyawaku. Baiklah. Di sini kau yang berkuasa, Dinda Dewi. Dan aku sudah membuktikan kebenaran berita yang aku dengar. Ya, itu sudah cukup. Ayo. Ya, Ayu Wulandari tampak semakin tertekan karena ternyata penjara itu diselimuti oleh kekuatan gaib yang kuat, yang dimana dirinya tidak akan bisa menembusnya. Sementara itu, Ragat Pati pun kini sedang berduaan bersama dengan Dewi Pri, dan wanita itu pun kemudian mempertanyakan apa yang sedang difikirkan oleh Ragat Pati yang sedari tadi hanya diam saja. Siluman kelelawar tersebut pun mengatakan bahwa ia sedang memikirkan Ayu Wulandari, dan sebenarnya Dewi Ipri sudah dapat mengetahuinya. Wanita itu pun menduga bahwa setelah gadis itu tewas di tangan Mak Lampir, nantinya siluman kelelawar itu akan membangunkannya kembali lalu menjadikannya sebagai istri. Ragat Pati pun kemudian menanggapinya dengan mengatakan bahwa untuk kali ini tebakan Dewi Ipri jelas keliru, sebab dirinya justru sedang memikirkan gadis itu karena ia akan dikorbankan oleh Mak Lampir dalam upacara puja saji dan puja korban. Ia pun juga sedang memikirkan Dewi Ipri sendiri yang akan dibohongi oleh nenek setan tersebut. Betul. Tapi syarat untuk melakukan upacara itu belum cukup. Mak Lampir harus menyediakan darah Bajang Lanang yang memiliki tanda darah cakra di punggungnya. Kalau Mak Lampir bisa mengorbankan darah kedua manusia itu, dia akan menjadi makhluk yang berkuasa atas alam manusia dan alam lelembut. Iya. Lalu, apa keuntungan yang kau dapat? Mak Lampir berjanji akan berbagi kekuasaan denganku. Apa kau percaya dengan janji itu? Dia harus percaya, sebab kekuasaan itu impian setiap makhluk, tidak terkecuali Dewi Ipri. Kalau Uyut berhasil menguasai alam manusia dan lembut, apakah Uyut akan berbagi kekuasaan dengan Dewi Ipri? Itu perkara nanti. Semua urusan terserah padaku. Tapi kan Uyut sudah berjanji. Dan janji itu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Sekali dilepas, tidak bisa ditarik kembali. Janji itu tidak harus ditepati. Kita boleh mengumbar janji pada siapapun yang akan membantu kita. Kalau kita sudah berhasil, terserah pada kita. Apakah janji itu akan kita tepati atau tidak? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.